Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami menyapa semua keluarga yang ada di rumah masing-masing. Malam ini kita kembali beribadah, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Dia. Mari Bapak Ibu kita terlebih dulu tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang sudah Kau curahkan bagi kami. Kau sudah menebus masa lalu kami, oleh darah-Mu Kau membuka masa depan kami. Kami percaya darah Yesus adalah pintu bagi kami untuk memasuki masa depan yang penuh harapan. Rancangan-rancangan yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hadirat-Mu malam hari ini Tuhan menjamah setiap kami. Melepaskan kami Tuhan dari segala ikatan dan belenggu. Membebaskan kami Tuhan dan menyembuhkan kami Tuhan. Bahkan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Di dalam nama Yesus kami persilakan Roh Kudus berkarya lebih lagi. Haleluya. Amin. Bapak Ibu mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, darah-Mu sudah membasuh segala dosa kami. Berikan kami masa depan yang baru. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Masa laluku telah dibasuh darah-Mu, semua gagalku telah ditebus oleh-Mu. Mengenal-Mu itu lebih dari segalanya, tinggal dalam-Mu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari-Mu. Kami percaya masa depan kami sudah disediakan karena Kristus telah membuka jalan bagi kami Tuhan. Oh, oh, oh. Kami bersuka cita.
silakan duduk lagi Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya selalu ada jalan bagi kita. Dia telah membuka jalan melalui kematiannya di kayu salib. Tidak akan pernah ada lagi jalan buntu bagi anak-anaknya. Dia menyelesaikannya bagi kita. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada
Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan. Percayalah Bapak Ibu, selalu ada jalan. Saat engkau melihat tidak ada apa-apa, lihatlah Allahmu itu sanggup dan berada di dekatmu. Ada di depanmu, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Oh Jesus Tuhan, kami mau mengenal jalan-jalan-Mu. Saat engkau bingung, saat engkau putus asa, saat kau merasa jalanmu buntu, carilah jalannya Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya. Dia Bapamu yang baik, yang mengasihimu. Oh, Dia ingin menuntunmu, Dia ingin membawamu ke jalan-jalannya. Oh, Dia akan memeringkanmu di
Bukankah dia berkata, marilah datang kepadaku, kau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikul lakuk yang kupasang karena bebanku itu ringan. Tinggalkan jalanmu, ikutilah jalanku. Karena jalanku menuju kepada kebahagiaan. Jalan-jalan Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Dia bukan saja peduli dan mengerti tentang hidupmu, tentang siapa engkau, tapi dia juga berkuasa. Dia sanggup mengubahkan hidupmu. Dia sanggup membuka pintu yang tertutup. Dia sanggup melakukan apa saja karena dia Allah. Segala kuasa telah dikalahkannya di kayu salib. Dan itu menjadi bagianmu. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang berseru kepadanya, setiap orang yang mengandalkan Tuhan, selalu ada mujizat, selalu ada terobosan. Meskipun mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
atas segala permasalahan hidup kita. Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Katakan itu yang kau sediakan bagiku Tuhan. Itu yang kau sediakan, itu yang kau sediakan bagiku. Itu yang kau sediakan bagi kami. Itu yang kau sediakan bagi kami. Oh, kau menyediakan hidangan di hadapan para lawan kami. Biarlah kami penuh melimpah, tongkat dan gadamu bersama kami. Jehovah Jireh, Jehovah
kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan segala yang kami perlukan. Karena kami tahu Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami. Kami tidak lagi khawatir, kami tidak lagi cemas, kami tidak lagi terpuruk. Karena penyelamatan itu datangnya daripada-Mu yang menciptakan langit dan bumi, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, dan yang telah memberikan nyawanya untuk memberikan kepada kami keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bila hadirat-Mu membukakan setiap mata hati kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu karena kami tahu firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu malam hari ini. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua di hari ini ya Tuhan. Sekarang kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di gereja ini. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan berkati, kita bersyukur hari ini kita ada di tahun 2022 dan selamat datang di tahun ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan terus pimpin dan berkati kami. Dan sekarang dalam ibadah ini Tuhan yang berbicara atas kami. Kami merindukan firman yang terus membimbing kami. Kami merindukan firman yang menjadi kekuatan kami. Kami merindukan firman menjadi suluh buat hidup kami. Supaya kami tetap kuat berjalan menuju kehendak Allah. Karena itu berbicaralah kepada kami dan berkati kami lewat pemberitaan firman hari ini. Berkati hamba-Mu untuk memberkati kami semua. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur buat Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini memulai tahun ini, saya ingin membawa kita untuk belajar bersama-sama mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan saya akan mengambil nas firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 12. Kita mau belajar kepada Abraham yang nanti tentunya akan menjadi berkat buat kita di masa-masa sekarang ini.
kepada kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ke 3 yang sering kita baca. Kita akan mencoba merenungkan kembali ayat ini sehingga nanti menjadi berkat buat kita orang-orang percaya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku, Allah, akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku, Allah, akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang akan mengutuk engkau, dan kamu dan semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kepada Abraham, kalau kita membaca ayat-ayat ini, Abraham dipanggil tidak saja diberkati dan memiliki nama besar serta diberi otoritas terhadap dirinya, tetapi pada bagian yang pertama Abraham dipanggil untuk mendesain, menciptakan bangsa yang besar menurut kehendak Allah. Sekali lagi, Abraham dipanggil tidak saja untuk diselamatkan, diberkati, namanya termasyhur dan punya otoritas dan perlindungan ilahi. Tetapi Abraham dipanggil Allah untuk menciptakan sebuah bangsa, umat pilihan Allah. Ini rencana Allah kepada Abraham. Saya berharap kita semua masuk pada tahun 2022 ini, kita belajar seperti Allah. Cara kerja kita, yaitu segala sesuatu dalam perencanaan. Bukan kerja asal kerja, bukan melayani asal melayani, tapi kerja dalam sebuah planning, dalam sebuah perencanaan, seperti Allah memanggil Abraham. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, saya ingin membawa kita kepada sebuah sejarah. Pada akhirnya Abraham mengikuti semua rencana Allah. Tetapi Abraham sebagai manusia juga ada kalanya dia bimbang dan ragu karena waktu yang cukup panjang menjadi bangsa yang besar itu belum juga tergenapi karena Abraham belum memiliki seorang keturunan. Itu sebabnya pada pasal 15 Abraham berkata begini kepada hambanya yang namanya Eliezer. Aku akan mati dan aku tidak punya anak. Nanti yang menjadi ahli warisku adalah Eliezer, seorang pegawai hambaku itu. Abraham sampaikan itu kepada Allah dalam sebuah perenungan. Tetapi Alkitab berkata Allah hadir di sana di saat Abraham berbicara demikian. Dan Allah berkata tidak. Aku harus memberkati engkau. Keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Wow, luar biasa. Demikian waktu berjalan, Alkitab berkata Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Dan dari Yakublah muncul sebuah keturunan anak cucu menjadi 73 orang di dalam kitab Kejadian dikatakan di sana. Ada 73 orang anak-anak Yakub yang saat itu dalam keadaan dilanda kelaparan dan Yakub mengizinkan anak-anaknya untuk mencari kehidupan ke Mesir. Dan Alkitab mengatakan Yakub bersama dengan anak cucunya berada di tanah Gosen di Kejadian pasal yang ke-46. Dan dia bercocok tanam di sana. Alkitab berkata dia diberkati, beranak, terus beranak cucu dan semakin banyak. Alkitab berkata pada Keluaran pasal 1 ayat 7.
bahwa keturunan Yakub yang disebut orang Israel, orang Ibrani itu bertambah banyak di Mesir. Dan jumlahnya tidak terhitung. Dan pada pasal yang Bilangan pasal 1 ayat 45 dikatakan orang Israel yang selama 430 tahun tinggal di Mesir jumlahnya 600.000 lebih. Yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Saudara bisa bayangkan ya, dari Abraham suami istri, dalam waktu yang cukup lama 25 tahun baru muncul Ishak. Ishak pada Yakub dan dari Yakub muncul 73 orang. Berada di Mesir dan menjadi sebuah bangsa yang besar yang dipimpin oleh Musa setelah sekian lama. Perhatikan kitab Kejadian pasal yang ke-12. Tuhan berkata begini, keturunan kamu Bram akan menjadi bangsa yang besar. Perhatikan pada pasal yang ke-12 yang tadi kita baca dalam kitab Kejadian. Bahwa pada ayat yang kedua, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Abraham dipanggil oleh Allah. Tidak saja diberkati secara finansial. Tetapi rencana Allah lewat Abraham. Kamu akan mendesain sebuah bangsa yang besar. Bangsa milik kepunyaan Allah. Bangsa kesayangan Allah. Yaitu bangsa Israel. Kurang lebih ada 500-600 tahun berikutnya. Bangsa itu dipimpin oleh Musa. Keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Saudara yang Tuhan kasihi, dari kronologis cerita Abraham berkaitan dengan panggilan Allah pada diri Abraham. Dalam sebuah rentetan yang begitu hebat dan ajaib. Maka hari ini saya mengajak kita belajar beberapa hal penting yang kita akan pahami bersama supaya di tahun ini Bapak Ibu kita mau belajar hidup dan belajar bekerja, belajar melayani sebagaimana Allah mengajar kita. Mari kita pahami ini. Jadi sekali lagi Abraham dipanggil untuk menciptakan sebuah bangsa yang besar. Dan itu tergenapi dan Musa memimpin selanjutnya. Apa yang kita pelajari dari kisah Abraham yang dari dua pribadi, Abraham dan istri sehingga menjadi sebuah bangsa yang besar. Yang kita mau pelajari yang pertama, perhatikan baik-baik, bahwa Allah itu kalau bekerja selalu dengan sebuah perencanaan. Mari perhatikan. Sekali lagi ya. Yang pertama, bahwa Allah bekerja selalu dengan sebuah perencanaan. Allah bukan Allah yang bekerja tanpa sebuah perencanaan. Perhatikan beberapa hal penting. Kisah dalam Alkitab. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan punya rencana. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Itu perencanaan misi penyelamatan. Pada waktu Adam jatuh dalam dosa, Allah punya rencana penyelamatan yang besar. Yang pada akhirnya Yesus hadir dan digenapi dalam Yesus Kristus. Betul? Mari kita paham ini. Mari kita paham. Terus perhatikan contoh berikutnya. Pada waktu Israel ada di Mesir 430 tahun. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Tuhan berkata kepada Musa, pimpinlah umatku. Dan bawalah ke sebuah negeri. Yang penuh dengan berkat susu dan madu. Berkat berkelimpahan. Ada sebuah perencanaan yang besar. Perhatikan para nabi berbicara perencanaan tentang kelahiran Yesus Kristus. Yesaya berbicara, Nabi Mika berbicara, Yeremia berbicara, Daud berbicara, sebuah perencanaan planning Allah berkaitan dengan masa depan penyelamatan.
Yesus berbicara kepada para murid-muridnya. Setelah kamu diselamatkan, sekarang pergilah kamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jangkau dunia bagi Kristus. Jangkau dunia diselamatkan. Semua bicara penyelamatan dalam waktu perencanaan ilahi. Dan kita sekarang ada di dalamnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, sebentar lagi saya harus pergi ke rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Yohanes pasal yang ke-14. Nanti aku menyediakan tempat bagimu. Kalau tempat itu sudah selesai, aku akan datang memanggil kamu dan mengajak kamu ke rumah itu yang kubuat. Dan Alkitab berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus waktu masih hidup bersama murid-muridnya, dia sudah berpikir merancangkan sebuah masa depan. Hidup bersama murid-muridnya dalam sebuah kekekalan. Jadi Alkitab mengajar kepada kita bahwa hidup yang benar adalah hidup dalam sebuah perencanaan. Hidup yang benar adalah hidup dalam sebuah planning. Bukan hidup tanpa sebuah planning dan tujuan. Allah bekerja dengan cara demikian. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah planning Anda di tahun 2022? Saudara mungkin berkata begini, bagaimana kita memplanningkan tahun 2022? Orang 2022 saja kondisinya belum jelas, begitu ya? Oke. Bagaimana memplanningkan 2022 dengan program perencanaan? Orang Indonesia saja masih dalam gejolak yang belum menentu. Kalau saya tanya pada para pemimpin gereja, saya bertanya kepada para pemimpin rumah tangga, saya bertanya kepada para pemimpin komisi di gereja, apa planning Anda tahun 2022? Mungkin Anda berkata begini, saya mengalir sajalah bagaimana roh Tuhan bekerja, karena tahun ini juga belum tentu seperti apa kondisinya. Dengar baik, ini penting. Apakah Abraham dipanggil dalam kondisi baik-baik? Apakah Abraham dipanggil dalam kondisi yang tidak ada persoalan? Apakah Musa dipanggil dalam kondisi yang enak dan baik-baik? Apakah murid-murid dipanggil mengerjakan amanat agung dalam kondisi dunia yang baik-baik? Tidak. Tidak. Perhatikan panggilan Abraham. Kamu Bram dipanggil. Kemana? Belum tentu tempatnya di mana. Itu sebabnya kita berkata, Abraham pindah ke kota Ai, Abraham pindah ke kota-kota dekat Betel dan lain sebagainya. Jadi kita diajar oleh Alkitab, bukan kalau situasi baik, kita baru punya program planning dan rencana. Tidak. Kondisi baik tidak baik, kita harus punya planning perencanaan. Itulah cara kerja Allah di dalam Alkitab. Sebabnya rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan kasihi. Tahun ini mari kita pandang tahun yang terberkati. Tahun yang membuat kita membuat rencana program yang baik. Tahun membuat kita memplanningkan sesuatu. Terus saudara bilang, tapi kan situasi belum jelas. Jangan bicara situasi. Dunia ini selalu berubah-ubah. Dunia ini tidak tetap. Dunia ini sedang hancur, sedang rusak, sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kalau nunggu dunia ini baik-baik, nunggu keadaan situasi baik-baik, kita nggak akan memplanningkan sesuatu. Tuhan itu suka bekerja dengan cara yang terencana. Hari ini Bapak Ibu rencanakan program hidupmu buat masa depanmu. Pasti saudara akan berbahagia. Coba sekarang kita berpikir begini ya. Kalau seorang anak Tuhan, seorang aktivis bertanya kepada gembalanya, Pak Gembala, tahun ini program kita seperti apa ya? Planning kita seperti apa tahun 2022? Terus gembalanya bilang begini, aduh kita nggak usah punya program lah, situasinya belum baik. Kira-kira gimana respon
aktivis jemaat yang bertanya begitu. Bertambah semangat atau bertambah loyo dalam pelayanan? Kalau seorang istri atau anak bertanya kepada kepala rumah tangga, seorang bapak bertanya begini, B, tahun ini kita punya rencana apa, planning apa? Sudahlah, nggak tahulah, situasi belum jelas. Apakah seorang istri, seorang anak akan bergairah mendengar jawaban itu? Tentunya tidak. Tapi kalau seorang bapak ditanya sama istri dan anaknya berkata, Pi, kita punya program apa? Dan kita berkata begini, tahun ini sekalipun dunia belum jelas, kita punya program begini, dan percayalah Tuhan menyertai kita. Maka istri dan anak akan berkata, saya setuju, dukung papi. Pasti begitu. Kalau seorang gembala berkata kepada jemaat dan berkata, sekalipun kondisi situasi belum menentu, tetap kita punya program buka gereja, tetap kita punya program bertambah jiwa, tetap punya program kita menginjil dan melakukan pekerjaan misi. Jemaat akan bersemangat dan mereka akan berkata, hebat. Gitu saudara ya. Itu sebabnya hari ini siapapun kita, mari kita belajar kepada Alkitab. Bahwa Allah itu bekerja dalam sebuah planning, perencanaan. Itu hebatnya Allah kita. Yang kedua, yang kita perlu pelajari dari kisah Abraham, bahwa rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh sebuah situasi dan keadaan apapun sebenarnya. Perhatikan baik-baik. Abraham dipanggil, Tuhan berkata menjadi bangsa yang besar. Sebuah proses yang panjang. Abraham sendiri juga bimbang. Ini kira-kira Tuhan genapi enggak? Tuhan teguhkan Abraham pasal 15 pasti tergenapi. Betul? Ya. Di zaman Yakub. Ini kondisi kelaparan, kita akan mati semua. Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Pergi ke Mesir, diterima oleh Mesir. Dan dipelihara oleh anaknya yang keempat. Anak Abraham keempat, cucu Abraham keempat. Siapa? Yusuf. Kelaparan boleh menghampiri. Kebimbangan boleh menghampiri. Tapi proses rencana Allah tidak bisa digagalkan. Pada waktu Israel ada di Mesir, Firaun berkata, wow, orang-orang Ibrani kalau dibiarkan bertambah banyak. Dan kita orang Mesir akan kalah dalam peperangan akhirnya nanti. Karena aku akan memerintahkan kepada para bidan supaya anak-anak yang lahir, bidan datang terlambat saja. Atau kalau menolong, bagaimana cara anak yang lahir laki-laki itu dibunuh saja. Supaya tidak lahir anak laki-laki akan menjadi orang-orang Ibrani yang kuat dan perkasa pada akhirnya mengalahkan kita orang Mesir. Firaun memerintahkan itu. Tetapi Alkitab berkata bahwa anak-anak yang lahir, Alkitab berkata menjadi kuat dan ibunya pun menjadi kuat. Dan orang-orang Ibrani, wanita-wanita Ibrani yang melahirkan seorang anak-anak laki-laki yang hebat dan perkasa itu. Saudara yang Tuhan kasihi, akhirnya pembunuhan berjalan, ya berjalan. Dan Tuhan dengan caranya membuat Musa si bayi kecil itu dihanyutkan di sungai Nil. Dan ditemukan oleh putri seorang raja Firaun. Dan akhirnya dibawa ke istana dan dibesarkan. Dan pada akhirnya Musa yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Perhatikan, ada rencana jahat dari siapa? Dari Firaun. Tetapi tidak bisa dibatalkan rencana Allah menjadi sebuah bangsa yang besar, namanya bangsa pilihan Allah, bangsa Ibrani, bangsa Israel. Tidak bisa digagalkan, pada akhirnya jumlah mereka semakin besar. Rencana Allah tidak bisa digagalkan, dibatalkan oleh siapapun juga. Perhatikan baik-baik. Pada waktu Yesus lahir, apa rencana kuasa kegelapan? Herodes berkata, semua anak laki-laki di bawah umur 2 tahun dibunuh. Supaya Kristus yang disebut Raja orang Yahudi itu ikut terbunuh. Karena Herodes mendengarnya dari orang Majus.
dan dari Parli An-Nujum semuanya itu. Tetapi Tuhan membawa Yesus, Maria dan Yusuf ke Mesir. Dan akhirnya Yusuf Maria kembali ke Israel setelah Herodes meninggal. Ada rencana-rencana si jahat membatalkan rencana Allah. Tetapi Alkitab berkata tidak bisa dibatalkan, digagalkan oleh siapapun juga. Setelah Yesus 30 tahun ada di bumi, terus dia mulai melayani Tuhan dengan doa dan puasa. 40 hari 40 malam, Alkitab berkata iblis datang menghampirinya dan menawarkan segala rayuannya supaya misi penyelamatan itu gagal. Tetapi iblis yang mencoba menggagalkan misi penyelamatan itu terkalahkan. Saudara dengar baik, kalau gereja karena sebuah pergumulan, tantangan, aniaya menjadi tidak berjalan, maka gereja tidak sampai ke Indonesia. Ada banyak undang-undang yang mencoba untuk mempersempit gereja, bahkan melarang gereja. Tapi tidak ada satupun yang bisa menghambat pekerjaan Allah. Jadi yang namanya rencana Allah itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun juga. Sekalipun manusia kuasa kegelapan mencoba merancangkan menggagalkannya. Mari kita mengerti itu. Dan saya percaya bahwa kalau Allah bekerja dalam hidupmu, merancangkan dalam sesuatu dalam hidupmu, percayalah Tuhan sanggup mengerjakan atas hidupmu. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan itu bekerja dengan sebuah perencanaan yang keren. Dan perencanaan Allah itu tidak pernah batal, digagalkan oleh karena sebuah situasi atau kuasa manapun yang mencoba untuk menggagalkannya. Ini hebatnya pekerjaan Allah bagi kita, buat gereja Tuhan. Mari kita paham. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau sampaikan begini. Allah bekerja dalam rencananya yang tidak pernah gagal itu. Dia pakai kita orang-orang pilihannya. Mari kita paham ini. Sekali lagi, yang ketiga perhatikan. Allah bekerja memplanning rencananya yang tidak pernah gagal itu memakai kita. Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Allah membuat bangsa yang besar itu memakai Abraham. Allah membebaskan bangsa yang besar dari Mesir. Memakai siapa? Musa. Allah menegur Ahab dan ingin mengembalikan hati orang Israel kepada Allah dan jangan kepada ilah. Allah pakai siapa? Pakai Elia. Allah ingin memperbaiki kerajaan Israel yang porak-poranda itu. Pakai siapa? Pakai Daud. Allah ingin supaya Injil kerajaan sampai ke ujung bumi. Pakai siapa? Pakai para rasul. Dan Allah ingin supaya pekerjaan tetap nyata di bumi sampai hari ini. Pakai siapa? Pakai kita orang-orang percaya. Wow. Jadi sekali lagi rekan-rekan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat. Allah bekerja dalam rencananya. Itu enggak pakai kayu batu, enggak pakai binatang, enggak pakai tumbuhan. Allah selalu pakai orang-orang pilihannya. Dan orang-orang pilihannya itu adalah saudara dan saya. Mari kita pahami ini. Keren, ini luar biasa. Jadi mari kita berpikir begini. Tahun 2022 Allah pakai saya, Allah akan memberkati saya dalam planningnya. Dan apa yang direncanakan oleh Allah dalam hidup saya, tidak akan ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Tidak ada kuasa manapun yang bisa menghalanginya. Kalau Allah dalam rencananya memakai saya, maka rencana itu akan diberkati oleh Allah. Pakai siapakah misi penyelamatan Yesus Kristus? Pakai Maria dan pakai Yusuf. Pakai siapakah Tuhan memperbesar kerajaannya?
Pakai saudara dan saya. Pakai siapakah tahun ini Tuhan menanam gerejanya banyak di daerah-daerah. Pakai saudara dan saya. Pakai siapakah tahun ini Allah merancangkan supaya hidup kita memberkati banyak orang. Pakai saudara dan saya. Pakai siapakah tahun ini. Kalau Allah ingin menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang tuli. Pakai saya dan saudara. Mari kita pahami itu. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kita. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Karena itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tahun ini mari kita mengimani, mempercayai bahwa Allah bekerja dalam rencananya memakai setiap kita semuanya. Saya tahun ini punya banyak rencana. Baik secara keluarga, saya bersama keluarga sudah merancangkan tahun ini. Apa yang saya harus kerjakan, apa yang akan saya capai dan keluarga tahun ini. Di gereja lokal di mana saya menggembalakan sama. Saya sudah mendesain apa yang akan saya rancangkan tahun ini. Apa yang Tuhan rancangkan buat keluarga, buat gereja saya tahun ini. Dan saya percaya dengan cara Tuhan, pasti Tuhan tolong dan berkati pekerjaannya. Karena itu mari kita belajar melangkah dengan pasti bahwa panggilan kita tidak saja panggilan penyelamatan, tapi ada juga rencana-rencana yang lain yang Tuhan siapkan buat hidup kita dan Tuhan pakai kita, dan rencana itu pasti tidak akan pernah gagal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, itu sebabnya mari mengerti firman hari ini. Dan jangan ada seorang pun di antara kita tahun ini yang tidak punya planning. Dan jangan hidup ngeplow, jangan hidup asal apa adanya, jangan. Mari kita belajar seperti Allah bekerja dalam perencanaan yang hebat. Dan percayalah, Allah akan pakai kita semua untuk misi yang sama. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Dan yakinilah firman ini buat kita. Dan tahun ini, tahun yang hebat, Allah akan bekerja lewat hidup kita dalam rencananya. Dan pasti Allah menggenapinya. Tuhan memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, berterima kasih buat hari ini. Buat firman yang hidup. Firman yang luar biasa mengajar kami. Untuk kami bekerja sebagaimana Allah bekerja. Memplanningkan sesuatu, merancangkan sesuatu. Dan Allah bekerja di dalamnya. Dan Allah bekerja lewat hidup kami orang-orang percaya untuk menggenapi pekerjaannya. Baik di rumah tangga kami, baik pribadi lepas pribadi, di perusahaan usaha kami, di studi kami, maupun di pelayanan kami. Ajar kami mengerti firman hari ini. Supaya firman ini memberkati kami tahun ini. Dan kami hidup di dalamnya. Berkati kami semua. Berikan hikmat pewahyuan. Supaya hari-hari ini bersama gereja di mana kami beribadah melayani. Bersama keluarga di mana kami berada. Kami boleh memplaningkan, mengerti rencana Allah dalam rencana gereja, keluarga masa depan kami. Yang di dalamnya Allah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman yang hidup. Kami percaya firman-Mu indah buat hidup kami. Haleluya, bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tutup ibadah doa malam ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Kasih setia Tuhan Yesus sungguh nyata dan ajaib. Kami percaya perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini terus di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Engkaulah Allah sumber kekuatan, sumber perlindungan, sumber berkat. Pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak akan pernah dipermalukan orang yang berharap kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih untuk ibadah doa malam saat ini. Terima kasih firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami mau jadi pelaku firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati pelayanannya, kesehatan juga keluarganya. Berkati semua jemaat ini Tuhan. Jemaat GPI Family Blessing. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang disayang Tuhan. Dan Tuhan terus menyertai hidup mereka. Dan membuat apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan
mereka sungguh mempersembahkan berkat-berkat yang sudah Tuhan curahkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, berkati bangsa negara kami, Indonesia milik Tuhan, Indonesia dikasih Tuhan, Indonesia diampuni oleh Tuhan. Dosa-dosa bangsa kami diampuni Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah dosa bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda Indonesia. Berkati pemerintahan kami, berkati presiden kami, dan tim pembantu presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat di pusat maupun daerah. Tuhan berkati dan biar mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan kejujuran dan keadilan. Terima kasih, berkati wali kota kami Pak Eri, gubernur kami Bu Kofifa, juga Tuhan menolong mereka, menyertai mereka dan membuat mereka berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Indonesia di dalam perlindungan Tuhan. Engkau melindungi Indonesia juga dari bencana-bencana alam, melindungi Indonesia dari gelombang ketiga pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan semua katakan, amin. Tuhan memberkati.